Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah untuk jalsah yang ketiga qiraah kitab Fathul Qarib syarah matnil yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Bazzi. Kita kemarin membahas tentang muqaddimah, kemudian beberapa hal sedikit terkait dengan macam-macam air. Untuk malam hari ini kita ulangi membaca dari awal dari Kitabu Ahkami At-Thaharah. Kita mulai dari Kitabu Ahkami At-Thaharah. Baik, man yurid an yaqra? Nah, itu Kitabu Ahkami At-Thaharah. Man. Coba Rizky Wahyudi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif anwa' al-miyah. Al-miyah allati yajuzu tahiru Suaranya fiha berdengung. sab'u. Marit sad. Nah, tadi Khalas. suara device-nya kayaknya bermasalah. Asal. Kitabu Ahkamit Taharah. Al-kitabu lughatan masdarun bima'na الضم والجمع واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام أما الباب والله لا أنظر هذا خلاص فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة منها قولهم فعل ما تستباه به الصلاة أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء خلاص. Tamam. Baik. Sampai di situ dulu. Qalal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi darain rabbal alamin. Kitabu Ahkami At-Thaharati. Kitabu Ahkami At-Thaharati. Di dalam matannya Abu Syuja mengatakan Kitabu At-Thaharati. Tetapi yang dimaksud adalah kitab tentang hukum bersuci. Jadi bukan hanya sebatas kitab tentang bersuci, tetapi hukum bersuci. Al-kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammi wal jam'i. Jadi sebenarnya al-kitabu masdarun ya. Al-kitabu masdarun wa huwa lughatan. Al-aula bihadza asyaq. Kenapa? Karena kalau masdar, kata masdarun itu diletakkan setelah kata lughah, seolah-olah al-kitab itu adalah masdar bimakna ad-dhammi wal jam'i. Nah, wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jins. Wa taharatu dan tahara itu bi fathit ta dengan difathahkan ta-nya. Lughatan secara bahasa an-nadhafatu yaitu bersih.
Wa amma syar'an, adapun secara syariat, fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa wuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma tuharatu bil dhammi fasmun li baqiyatil ma'. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibnul Qasim di sini. Yang pertama, lafal toharo itu ada at-toharo bi fathit ta, ada at-tuharatu bi dhammit ta, kemudian ada at-tiharatu bil kasri bi kasri ta. Nah, ketiga hal tersebut, ketiga lafal tersebut memiliki perbedaan makna. Kalau at-tahara bi fathit ta, maka itu secara bahasa adalah an-nadhafah. Adapun at-tuharatu kalau di dhammah, di situ disebutkan ismun li baqiyatil ma, yaitu nama untuk sisa air. Nah, adapun yang at-tihara dengan kasrah itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang ditambahkan ke air. Misalnya daun bidara yang dicampurkan dengan air, maka itu bisa dikatakan dengan at-tihara, dengan toknya di kasroh. Hanya saja untuk yang tok di kasroh ini beberapa ulama menolak karena tidak ada di dalam kamus. Sebagian ulama yang mengatakan ada ungkapan at-tihara dengan kasroh di kasri to itu adalah dengan qiyas. Sedangkan di dalam bahasa itu tidak menerima qiyas. Nah, ala kulli hal, tohara itu, at-tohara bi fathit ta itu secara bahasa adalah an-nadhafah. Dan an-nadhafah itu bisa hissiyah, bisa ma'nawiyah. Hissiyah berarti kita membersihkan sesuatu dari hal-hal yang kotor. Tidak hanya najis ya. Kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis itu sudah tentu kotor begitu ya. Wa amma syar'an, dan adapun secara syariat adalah, beliau mengatakan fa fiha tafasiru katsira, terdapat banyak sekali tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Minha di antaranya qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, yaitu sebuah pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dibolehkannya sholat. Nah, definisi ini berarti definisi yang sangat dhayiq, sangat sempit, karena toharo itu hanya dibatasi ya, berdasarkan definisi ini hanya dibatasi pada sesuatu yang wajib. Sholat 5 waktu itu wajib, kemudian untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu diperlukan wudhu sebagai syarat sah sholat. Maka itulah yang dinamakan mengerjakan sesuatu yang dengannya sholat itu dibolehkan, yaitu wudhu. Awalnya orang yang tidak melakukan wudhu itu tidak dibolehkan melaksanakan sholat. Tetapi ketika dia wudhu, maka dia dibolehkan untuk sholat. Nah, ini definisi yang sempit, dan memang mungkin karena memang pembahasannya tentang sholat ya, karena bab toharo ini ditaruh di awal sebagai muqaddimah untuk membaca bab sholat. Nah, ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Nah, toharo itu di sini ada disebutkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah wudhu. Kemudian ada ghuslin, misalnya orang jenabah. Jenabah itu orang yang junub. Orang yang junub itu tidak boleh sholat. Kalau masuk waktu sholat, kemudian dia mau melaksanakan sholat, maka dia harus mandi dulu. Atau tayammumin, atau tayammum. Dia tidak ada air, adanya debu. Atau dia tidak mampu untuk menggunakan air, maka dia menggunakan debu. Nah, itu juga melakukan sesuatu yang dengannya itu dibolehkan sholat, gitu ya. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis juga begitu, bahwa sholat itu tidak boleh ada najis di dalam jasad kita, pakaian kita,
atau barang yang kita bawa ketika sholat atau tempat kita sholat. Jadi 3 hal itu harus suci dari najasa. Nah, semua hal itu perlu dilakukan agar sholat itu boleh dilakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan fi'lu ma tustabahu bihi as-sholat. Dan sekali lagi ini berarti definisi yang hanya membatasi pada bab sholat saja. Dan tentu banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya yang perlu untuk wudhu. Ya. Misalnya tawaf itu juga diwajibkan untuk wudhu. Kemudian memegang mushaf ya, indaman ro'adzalik ya. Bagi yang berpendapat harus wudhu ya wudhu gitu. Nah, kemudian itu yang dinamakan dengan maqasid ya, maqasid at-thaharah. Adapun wasail, alat-alat yang digunakan untuk bersuci ya, wudhu itu dengan air, ghusl juga dengan air, tayamum dengan debu, wa izalatu najasatin itu bisa dengan air, bisa dengan hajar istinja, kemudian bisa juga dengan proses menyamak. Jadi ada 4, air, kemudian debu, kemudian hajar istinja, batu yang digunakan untuk istinja, dan yang keempat adalah proses menyamak kulit. Taib. Istamir, man yastamir al-qira'ah. Anwa'ul miyah. La ahad yurid an yaqra. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Tafadhal. Anwa'ul miyah. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala anwa'ul miyahi. Walamma kana al-ma'u alatan lidh-dhaharah istataradal musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu ay tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay nazilu minha wa huwal matar. Baik, sampai di situ. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan anwa'ul miyah. Anwa'ul miyah, macam-macam air. Miyah itu jamak. Miyah itu jamak. Dan al-miyah itu jamak kasroh. Adapun jamak filahnya itu adalah amwah, gitu ya, amwah. Tetapi di sini kenapa beliau menyebutkan cuma 7, tapi yang digunakan adalah jamak kasroh, gitu ya. Jadi jam'ul qillah itu ma baina tsalatsa ila tis'ah, wa amma jam'ul kasroh minal asyarah ila ma la nihayata lah. Nah, kenapa kok memakai jamak kasroh di sini? Jadi penggunaan jamak kasroh, jam'ul kasroh untuk sesuatu yang mabaina tsalatsa wa ila tis'ah gitu ya, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kilahuma ittafaqa fi mabda'il jam'i, yaitu tsalasa. Keduanya itu bersepakat pada permulaan jamak. Ya, sama-sama jamak gitu. Jadi tidak menjadi masalah. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah, dan berhubung air itu adalah alat untuk bersuci ya, istatroda al-musannifu li anwa'il miyah. Istatroda. Nah, istatroda itu bisa dimaknai dengan zakar, yaitu menyebut. Istatroda bermakna zakar, menyebut. Kenapa beliau yang menyebut saja beberapa air yang kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Nah, jadi istatroda zakar.
Ada juga istatroda itu dimaknai dengan menyebut sesuatu tidak pada tempatnya, tetapi disebut karena adanya munasabah. Nah, jadi begitu para ulama menjelaskan. Istatroda itu yang pertama, kita lihat dulu pembahasan air ini memang seharusnya dibahas di bab tohar atau tidak gitu ya. Itu ulama berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama memandang bahwa pembahasan air di bab toharoh itu memang pada tempatnya, ya pada tempatnya. Nah, bagi kalangan ulama yang memandang bahwa pembahasan air di bab toharoh itu memang pada tempatnya, maka istatroda itu dimaknai dengan zakaro, menyebut. Jadi istatroda al-musannifu berarti zakaro al-musannifu li anwa ilmiah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, istatroda itu ya kalangan yang mengatakan bahwa pembahasan air itu tidak semestinya masuk di pembahasan at-toharoh. Tidak perlu dimasukkan. Tetapi liwujudil munasabah. Liwujudil munasabah, yaitu karena at-toharoh itu air itu alah lit-toharoh, maka di situ ada munasabah. Meskipun seharusnya tidak perlu disebut. Nah, bagi yang kedua ini maka istatroda itu ya di mana istatroda dengan artian dzikru syai' fi ghairi mahalli limunasabatin, menjelaskan atau menyebut sesuatu tidak pada tempatnya, tetapi disebut juga di situ. Kenapa? Karena ada hubungan. Hanya sekitar ada hubungan. Li anwa ilmiah. Jadi istatroda al-musannifu li anwa ilmiah. Faqala al-miyah allati yajuzu ay yasihhu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Jadi ada 7 air di sini yang disebutkan oleh al-musannif yang yajuzu, boleh. Boleh di sini diartikan dengan yasihhu. Beliau tidak menggunakan kata yahillu di sini ya. Jadi bukan yahillu. Apa perbedaan kalau menggunakan kata yahillu? Ada pembahasan tentang wudu menggunakan air hasil ghasab atau wudu menggunakan air yang diwakafkan untuk minum. Nah, secara hukum haram hukumnya wudu menggunakan air yang diwakafkan untuk minum. Haram juga hukumnya wudu menggunakan air yang hasil ghasab. Tetapi apakah wudunya sah? Wudunya tetap sah. Tetapi dia berdosa gara-gara gosok itu. Lah, untuk menghindari pembahasan ini, untuk menghindari bahwasanya ada wudu itu yang haram tetapi sah, maka beliau menggunakan kata yajuzu. Ya, boleh itu ya. Ay yasihu, maksudnya adalah sah. At-tadhiru biha. At-tadhir itu maksudnya adalah at-tatahhur. Karena at-tadhir itu proses untuk bersuci. Sedangkan yang dimaksud dalam konteks ini adalah efek dari bersuci, yaitu at-tatahhur. Biha dengannya sab'u miyahin, ada 7 air. Air itu adalah salah satu makhluk yang paling dibutuhkan oleh manusia. Dan karena paling dibutuhkan oleh manusia, maka air itu melimpah lumayan banyak. Sebagaimana oksigen. Manusia membutuhkan oksigen, maka Allah memberikan oksigen itu banyak sekali. Kemudian Allah menciptakan manusia itu membutuhkan air, maka air itu diciptakan banyak sekali. Kemudian di sini disebut beliau menjelaskan ma'us sama'i, air langit, ai an-nazilu minha, yaitu yang turun darinya, wa huwa al-mataru. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahurah, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci untuk bersuci gitu ya. Yang kedua beliau menyebut wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Al-bahr itu secara bahasa bukan laut ya. Al-bahr itu secara bahasa adalah al-umqu,
dan luas dan dalam. Jadi al-bahru itu secara bahasa adalah luas untuk menunjukkan sesuatu yang luas dan dalam. Nah, berhubung laut itu luas dan juga dalam, maka dinamakan bahrun di dalam bahasa Arab. Jadi ada hadis itu tentang air itu al-hillu maitatuhu itu wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu suci dan bangkainya halal. Wa ma'un nahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji. Ma'us salji itu adalah air yang turun dalam bentuk cair. Kemudian ketika sampai di bumi itu ketemu dengan suhu yang sangat dingin, kemudian dia membeku. Itu dinamakan dengan ma'us salji. Ya, salju. Dia membeku kemudian menjadi kristal-kristal itu. Wa ma'ul barad. Ma'ul barad itu dia turun. Kemudian di pertengahan itu dia ketemu suhu yang dingin, kemudian dia membeku. Tapi kemudian nanti dia turun ke bumi, itu mencair lagi. Jadi kadang beberapa ulama kontemporer kurang apa istilahnya, kurang menyetujui kalau ma'ul barad itu diartikan air embun. Kurang setuju. Nah, ala kulli hal, ketujuh air ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian air itu ternyata ada afdholiyah, ada tingkatan-tingkatan afdholiyah di dalam air itu. Beberapa ulama, misalnya Tajuddin As-Subki mengatakan, dan ini diamini oleh banyak ulama, beliau mengatakan wa afdholul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzami fal kautsari fanilu misra thumma baqil anhur. Jadi ada beberapa air yang mulia. Yang pertama, air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang paling mulia, nomor pertama. Dan sekarang tidak ada. Yang kedua, yalihi ma'u zamzam. Yang kedua, air yang mulia itu adalah air zamzam. Air zamzam. Kemudian yang ketiga adalah fal kautsari, air yang ada di telaga Kautsar. Telaga Kautsar, ya, nanti telaga Kautsar itu. Fanilu Misra. Kemudian yang keempat adalah Nil, sungai Nil yang ada di Mesir. Kenapa sungai Nil ini masuk dalam kategori afdhalu anhar? Karena di dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwa asal mula air yang ada di sungai Nil itu adalah dari surga. Ya, wallahu a'lam, itu bagaimana cara memahaminya. Tapi ada beberapa penjelasan bahwa semua air yang ada di bumi itu dia turunnya dari langit. Baik itu dalam proses hujan maupun dalam proses perubahan hawa. Kemudian dia dari atas ke bawah meresap ke bumi dan memancarkan mata air. Nah, ala kulli hal itu ada riwayat demikian dan hadisnya sahih. Lantas bagaimana kita memahaminya secara ilmu pengetahuan, itu kita membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih, gitu ya. Nah, kemudian lanjutin. Summal miyahu. Man yurid an yaqra. Summal miyahu. Summal miyahu. Mana? Ke atas.
stop. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam itu. Baik, saya baca saja biar cepat ya. Summal miyahu, kemudian air-air itu tanqasimu ala arba'ati aqsam ya. Dari segi boleh tidaknya, bisa tidaknya digunakan untuk bersuci. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun bi ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin. Ya. Fala yadurru al-qainu al-munfak kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Nah, air mutlak itu adalah air yang tidak ada qaid lazim. Ya, tidak ada qaid lazim, tidak ada sesuatu yang mengikat secara lazim untuk dia. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh di situ kama'il bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan. Nah, saya ulangi baca dari yang pertama tadi ya. Saya jelaskan kata per katanya biar seperti ngaji pesantren. Summal miyahu, kemudian air tanqasimu terbagi ala arba'ati aqsamin, kepada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, tahirun, suci, fi nafsihi, pada zatnya. Jadi memang air itu zatnya suci. Mutahhirun, ya, mutahhirun, dia bisa mensucikan ghairihi, untuk yang lainnya. Jadi suci pada zatnya sendiri, mensucikan untuk zat yang lainnya. Ghairu makruhin, tidak makruh. Isti'maluhu, penggunaannya. Jadi makruh itu kan berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Oleh karena itu syarih di sini kemudian menambahkan kata isti'malu. Tidak mencukupkan dengan kata ghairu makruh. Ya. Kalau berhenti ghairu makruhin saja, nanti seolah-olah airnya itu yang makruh. Sedangkan benda itu tidak memiliki hukum. Misalnya babi itu haram. Pertanyaannya, yang haram itu babinya atau makan babinya? Ya. Ya, kalau babinya najis gitu. Tapi karena ini kita berbicara haram gitu, babi haram, maka yang dimaksud adalah haram untuk memakannya atau haram untuk memperjualbelikannya karena itu benda najis. Nah, sama di sini kita tidak sedang menghukumi air itu makruh, tetapi kita sedang menghukumi melakukan sesuatu dengan air itu makruh. Ya, nanti di air musyammas itu ya. Ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'u mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang benar-benar air biasa gitu ya, air biasa. An qaidin lazim. Kalau kita terjemahkan mutlak itu terbebas ya. An qaidin lazimin, dari ikatan yang harus. Ya, ikatan yang harus. Misalnya air kelapa. Air kelapa. Kita menisbatkan air kepada kelapa itu adalah ikatan yang selalu terikat, dia tidak berpisah gitu ya. Ambilkan air, misalnya ada orang ambilkan air, kemudian dia ambilkan air kelapa, nanti diprotes, kok air kelapa yang diambil? Nah, itu sah dia marah seperti itu gitu ya. Fala yadurru, maka tidak menjadi masalah, al-qaidu al-munfak. Al-qaidu al-munfak, ikatan qaid yang dia berpisah. Kama il-bi'ri, seperti air sumur. Di air sumur itu qaid yang munfak, dia terpisah. Kita bisa mengatakan air yang diambil dari sumur itu air saja. Kita bisa mengatakan air yang diambil dari sungai itu air saja. Begitu juga air yang kita ambil dari laut, kita bisa mengatakan itu air. Nah,
Tapi kalau air itu air kembang misalnya, kita tidak bisa mencukupkan hanya menggunakan kata air. Wajib kita tambahi air kembang. Ketika ada orang minta air kembang, kemudian dia bilangnya cuma air saja, kemudian diambilkan air biasa, ya, air dari sumur, kemudian dia marah-marah, nah itu dia salah. Ya, dia tidak memahami bahasa, gitu ya. Jadi, fala yadhurru, fala mana tadi? Fala yadhurru al-qaidu al-mufak kama al-bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Ya. Wasani dan yang kedua, tahirun fi nafsihi. Mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fi saubi. Jadi yang kedua ini dia suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Jadi makruh menggunakan air tersebut fil badani, di badan. Nah, penggunaan ini bukan hanya sebatas di bab toharo saja. Misalnya dia gunakan untuk mencuci tangan, membasuh muka, atau bahkan mandi. Nah, itu masuk dalam kategori makruh. Jadi, makruh istiqmal ini, ya yukroh istiqmal, air yang jenis yang kedua ini, itu tidak hanya terbatas pada perbuatan al-toharo, tetapi semua perbuatan yang berhubungan, yang membuat air itu tersentuh dengan badan. Jadi, beliau mengatakan fil badan. La fi thawbi, tidak pada pakaian. Artinya air yang kedua ini bisa digunakan, tidak makruh digunakan untuk nyuci baju, tidak makruh digunakan untuk membersihkan piring dan lain sebagainya. Begitu juga tidak makruh digunakan untuk membersihkan najis yang tidak berada di badan, gitu ya. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang musyammas, istilah musyammas. Al-musakhan bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan efek dari matahari. Efek dari matahari. Wa innama yukrahu syar'an bi qudrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini li safa'i jauhari. Nah, beliau menjelaskan di sini kapan air musyammas itu dihukumi makruh. Jadi, kapan air musyammas itu dihukumi makruh digunakan. Beliau mengatakan di sini yang pertama, kalau air itu dipanaskan pada wilayah yang memang panas. Wilayah Jazirah Arab, sebagian Jazirah Arab yang panas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bejana, ya, pada bejana yang bejana itu terbuat dari logam. Ya. Muntobi itu maksudnya dia bisa dipukul-pukul, pembuatannya dengan cara dipukul-pukul, gitu ya. Seperti logam. Logam itu ketika digunakan untuk dibuat panci, misalnya dibuat wajan, itu perlu ada dipukul-pukul. Sekarang dicetak, ya, tapi biasanya masih ada pukulan-pukulan. Berbeda dengan wadah yang terbuat dari tanah, itu tidak dibuat dengan cara dipukul-pukul. Nah, illah ina an-naqdain, kecuali emas dan perak. Kecuali wadah itu terbuat dari emas dan perak, li sofa'i jauhari. Nah, tentu ini berbeda hukumnya. Ya, menggunakan bejana emas dan perak itu hukumnya haram. Ya, menggunakan bejana emas dan perak itu hukumnya haram. Kalau ada orang manasin air menggunakan bejana emas dan perak, dia haram, ya dia telah melakukan perbuatan haram. Tapi kalau dia wudhu menggunakan air yang dia panaskan dengan bejana emas dan perak, itu wudhunya sah dan tidak makruh. Nah, wudhunya sah tidak makruh. Kalau dalam bab wudhunya sah tidak makruh. Tetapi kalau pada bab hukum penggunaan bejana, maka dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, begitu. Illa ina an-naqdaini li safa'i jauhari. Wa idza baroda,
dan apabila dingin. Zalatil karahatu, maka hilanglah kemakruhan tersebut. Jadi kalau kembali dingin, dia sudah tidak makruh lagi. Wakhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan, dan Imam An-Nawawi memilih untuk mengatakan menggunakan air musyammas itu tidak makruh sama sekali meskipun dipanaskan di wilayah yang panas dan dengan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan sudah tidak makruh. Hanya saja al-mu'tamad yang resmi di dalam mazhab Syafi'i adalah air musyammas itu tetap makruh di wilayah yang panas dan pada bejana yang terbuat dari logam. Ada hadis, tetapi hadis itu dhaif. Hadisnya dhaif, yang dipakai pegangan Syafi'iyah dhaif. Hanya saja hadis dhaif ini dikuatkan oleh pendapat Umar, yang Umar bin Khattab itu melarang, memakruhkan menggunakan air musyammas. Jadi hadisnya dhaif, tapi Umar melarang atau memakruhkan. Maka dari sinilah kemudian Syafi'iyah resmi, pendapat resminya mengatakan musyammas itu adalah makruh. Makanya ada bagian air namanya suci mensucikan, tapi makruh menggunakan air tersebut. Itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan juga aydan syadidus sukhunati wal burudah, dan juga dimakruhkan menggunakan air yang panas, ya sangat panas atau sangat dingin. Nah, pelarangan atau pemakruhan air yang sangat panas atau sangat dingin itu ulama ada dua taklil, ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, dimakruhkan karena tidak bisa berwudu secara sempurna. Jadi isbagul wudunya tidak terrealisasi. Yang kedua, ada taklil bahwa penggunaan air yang sangat panas dan atau air yang sangat dingin itu bisa memunculkan madharat. Nah, kalau yang kedua, dengan alasan yang kedua, bahkan bukan hanya dimakruhkan, tetapi bisa sampai derajat haram. Jadi para ulama yang mentaklil bahwasanya pelarangan makruhnya syadidus sukhona dan burudah ini adalah liwujudi al-darar, maka bisa naik dari makruh menjadi haram karena menggunakan kaidah la dharara wala dhirar gitu. Tamam. Wal qismu ats-tsalis. Gantian nih yang baca nih, siapa yang mau baca nih? Coba sekalian Musyafa yang baca. Ana Ustaz. Adil, ya udah. Dil, baca Dil. Naam. Wal qismus salis tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadasin aw izalatin najasi illam yataghayyaru wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma'. Tamam. Jazakumullah khair. Nah, yang ketiga ini wal qismus salis, dan bagian yang ketiga tahirun suci fi nafsihi, pada zatnya suci, tetapi ghairu mutahhir, dia tidak bisa mensucikan li ghairihi, untuk zat selain air tersebut, yaitu al-ma'u al-musta'mal, yaitu air musta'mal fi raf'i hadatsin, yang digunakan untuk menghilangkan hadas, au izalati
najisin atau najasin atau menghilangkan najis. Nah, di sini dulu ada poin bahwa yang dinamakan dengan al-ma al-mustakmal, ya, air yang mustakmal itu adalah air yang bekas digunakan untuk fardhu thaharah, ya, bekas penggunaan pada fardhu at-thaharah. Fardhu thaharah itu apa? Misalnya wudhu yang wajib digunakan untuk sholat misalnya, atau mandi yang wajib. Saya ambil contoh wudhu saja ya. Kita mau sholat zuhur, kita wudhu. Maka wudhu kita itu dinamakan dengan fardhul wudhu, fardhu al-wudhu. Karena wudhunya digunakan untuk sesuatu yang fardhu. Itu yang pertama. Yang kedua, fardhul wudhu itu hanya dinamakan air mustakmal itu adalah air pada basuhan yang pertama. Jadi air mustakmal itu adalah air pada basuhan yang pertama. Misalnya kita membasuh wajah 3 kali. Nah, yang pertama itu yang masuk dalam kategori fardhul wudhu. Sehingga bekas dari basuhan yang pertama itu yang dinamakan mustakmal. Adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu masuk dalam sunnah wudhu, sehingga tidak masuk dalam kategori mustakmal. Atau orang yang tajdidul wudhu, dia sudah wudhu, tapi dia ingin mentajdid, memperbarui wudhunya. Maka wudhunya itu atau air bekas wudhu tajdid itu tidak masuk dalam kategori al-mustakmal. Poin yang lainnya, misalnya dia wudhu di kolam yang besar, kolamnya besar, sudah di atas 2 kullah, yang nanti akan beliau bahas 2 kullah itu berapa. Kolamnya besar, kemudian dia tidak pakai gayung, langsung saja dia ambil di situ. Maka air yang ada di kolam itu tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena dia di atas 2 kullah. Sehingga yang dinamakan dengan mustakmal itu adalah air yang sedikit. Misal lagi ada kasus, misalnya ada orang wudhu pakai keran, kemudian di bawahnya itu ada wadah untuk menyimpan atau menampung air. Air tampungan itu atau air bekas wudhu yang ditampung itu, kalau nanti bertambah banyak dan mencapai 2 kullah, maka status air itu tidak lagi mustakmal, tetapi sudah menjadi tohir, mutohir. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan al-ma'u al-mustakmal. Poin lagi misalnya tentang mustakmal ini, air mustakmal itu adalah air yang sudah jatuh dari anggota wudhu. Sudah terjatuh dari anggota wudhu. Jadi misalnya ketika kita ambil air, kemudian kita basuhkan ke muka, air yang sudah menyentuh dahi, kemudian kita gunakan untuk pipi, ya, itu tidak dinamakan dengan air mustakmal, meskipun telah menyentuh dahi. Ya, begitu juga air yang kita gunakan untuk membasuh telapak tangan, kemudian kita tetap gunakan untuk membasuh lengan, pergelangan, dan lengan tangan, itu tidak dinamakan dengan air mustakmal. Karena air mustakmal itu adalah air yang sudah jatuh dari anggota wudhu. Kalau belum jatuh, belum dinamakan dengan air mustakmal. Poin lagi misalnya, ini air mustakmal ini banyak poin-poin penting. Orang setelah membasuh muka, membasuh wajah, sebelum membasuh tangan, kemudian dia wudhunya itu menggunakan wadah ember yang kecil, tidak sampai 2 kullah. Kemudian dia ngambil airnya itu menggunakan tangan, tidak menggunakan gayung. Pertanyaannya adalah, ketika dia masukkan tangan ke ember tersebut,
apakah air yang di ember itu berubah menjadi mustakmal? Apakah berubah menjadi mustakmal air yang ada di ember tersebut? Ya, status embernya airnya duna qullatain, ya sedikit lah, kecil sedikit. Kalau ketika dia mengambil air itu niat mengambil air, ada niat mengambil air, maka air itu tetap menjadi air mutlak, suci mensucikan. Tetapi kalau dia tidak ada niatan untuk mengambil air, al-ightiraf, ya dia tidak ada niatan, atau bahkan dia niat untuk membasuh tangan, maka secara otomatis air yang ada di ember itu telah berubah menjadi air mustakmal, sehingga hanya bisa digunakan untuk membasuh tangan saja, tidak bisa digunakan untuk membasuh bagian wudhu yang lainnya. Nah, itu terkait air mustakmal fi raf'i hadatsin au izalati najasin. Nun jin sin, ya, najas, bisa dibaca najas, ya, bisa dibaca najis. Ada juga yang mengatakan bisa dibaca najus, ya, tapi yang masyhur ya najasun dengan najisun. Kadang ada yang disebut juga an-najsu, ya, yang sering kita dengar najisun dengan najasun. Illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'da infisali. Nah, ungkapan beliau illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da itibari ma yatasarrufuhul maksulu minal ma. Kalimat panjang ini, jumlah panjang ini berhubungan dengan izalatu najas, ya, berhubungan dengan izalatu najisin. Maksudnya apa? Ada pembahasan yang namanya dengan busalatun najasah, air bekas membersihkan najis. Di mazhab Syafi'i itu dibedakan antara dua hal. Najis, air yang mengaliri najis, atau najis yang jatuh kepada air. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada najis kemudian di air, itu hukumnya berbeda dengan air yang kemasukan najis. Nah, yang dibahas di sini adalah air najis yang dialiri air, karena masuk dalam kategori izalatun najasah. Nah, bekas izalatun najasah, misalnya kita punya pakaian terkena najis, kita ada pakaian terkena najis, kemudian kita cuci air, kita cuci pakaian itu. Yang menjadi pertanyaan adalah status hukum air bekas cucian baju yang terkena najis itu. Nah, kalau masalah mustakmal dan tidak mustakmal, tentu itu mustakmal, ya. Jadi air yang digunakan atau air bekas mensucikan baju yang terkena najis itu mustakmal. Tetapi apakah itu hukumnya najis atau tidak najis, maka dilihat. Beliau di sini mengatakan illam yataghayyar, kalau air bekas cucian najis itu tidak berubah salah satu sifatnya dengan sifat najis yang ada di pakaian tersebut, ya. Walam yazid waznu, dan air itu tidak bertambah volumenya ba'da infisalihi, setelah terpisah dari benda yang terkena najis tersebut. Amma kana ba'da itibari ma yatasarrufuhu al-maghsulu minal ma', setelah dikurangi kadar yang barangkali air itu meresapi air, ya. Biasanya kan air itu kain itu kalau terkena air kan meresap, ya. Ada air yang diambil kain, misalnya kita ambil ada 1000 mili, kita gunakan untuk menyiram baju yang terkena najis. Kira-kira baju itu kalau terkena air ya sekitar
10% nyerap air. Maka seharusnya air itu masih sisa 900 mili. 900 mili. Nah, ini lagi ada konflik. Tinggal 900 mili. Ya, karena kita anggap yang nempel di air, nempel di baju itu adalah 100 mili. Nah, 900 mili ini, kalau dia 900 mili, maka dianggap itu mustakmal dan masih suci. Ya, suci tidak mensucikan. Tapi kalau wazannya bertambah, ya volumenya bertambah, bukan lagi 900 mili, tetapi ada 910 mili. Nah, yang 10 milinya ini adalah najis, sehingga air itu bukan air mustakmal, tetapi masuk dalam kategori air yang najis. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ini ada rame-rame nggak tahu apa ini. Ini kita sebutkan sampai di sini dulu ya. Karena nggak tahu ini kapan selesainya rame-rame. Assalamualaikum.